Untuk kesempatan yang diberikan saya sebagai penyangga dalam materi khotbah yang sudah terkait sebentar ada homilid liturgi. Baik, selamat siang Menurut Bikaris. Sekiranya kita di jam yang rawan ya. Kita bisa makan di jam siang, tapi marilah kita tetap fokus pada saat ini ketika kita sama-sama belajar, saling melengkapi dalam mempersiapkan diri sebagai seorang pelayan Tuhan. Baik, tadi Adi Bikaris sudah menyampaikan atau memimpin ibadah dalam memulai seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini. Ada beberapa hal memang yang perlu kita sama-sama perhatikan tadi ya. Mungkin dalam memulai sebuah ibadah tadi, ya menurut Adi Bikaris, pemahaman Adi Bikaris ketika memulai ibadah tadi kita masih mendiskusikan ya, apakah pakai mimbar ataukah bersama yang jemaat ataukah langsung pada ibadah. Itu menurut pemahaman Adi Bikaris, setuju yang mana apa itu dengan pemahamannya terkait ini? Silakan. Baik, terima kasih Ibu Pendeta atau Mama Pendeta untuk pertanyaan yang diberikan. Izinkan saya memberikan jawaban seturut dengan pemahaman yang saya miliki. Sekiranya ada yang keliru atau kurang, saya mohon untuk diperbaiki atau dibenahi. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Jika kemudian Mama Pendeta bertanya bagaimana seharusnya, apakah menggunakan mimbar yang besar ataupun yang kecil, kalau kita sedikit tarik ke belakang dalam perencanaan sidang kontrakta hari ini, sesungguhnya ketika jadwal itu diberikan kepada saya dan ketika saya bertanya mengenai bahan khotbah dan lain sebagainya, sudah disampaikan bahwa bahan khotbah bahkan keseluruhan liturgi yang disampaikan hari ini sesungguhnya dijadwalkan pada hari Minggu, sehingga pada ibadah Minggu pada kebaktian Minggu, dan kemudian pada kebaktian Minggu itu diundang seluruh pembimbing penyangga untuk kemudian menyaksikan dalam proses ibadah hari Minggu. Sehingga kemudian dalam pemahaman saya yang pertama, yaitu berarti seluruh liturgi ini bersesuaian yang sudah jikalau dilaksanakan di hari Minggu. Berarti kita menggunakan mimbar besar dengan prosesi atau jalan liturgi seperti yang telah dilakukan tadi. Tetapi kemudian dengan berbagai macam pertimbangan diambil sebuah keputusan bahwa sangat mustahil seluruh pelayan, penyangga dan pembimbing ini notabene adalah pelayan sangat mustahil untuk mengikuti ibadah hari Minggu, di mana hari Minggu juga adalah merupakan hari pelayanan atau semua pasti sedang melakukan pelayanan. Sehingga kemudian diberikan pertimbangan bahwa ketika sidang kontrakta baru kemudian nanti ibadah ini atau seluruh rangkaian liturgi maupun khotbah ini disampaikan. Dan juga berhubungan dengan hari ini atau percakapan yang berlangsung, karena Mungkin langsung pada keberadaan tujuan ibadah tadi. Jadi kalau ditanya saya, menurut pandangan saya tentu saja menggunakan mimbar yang besar sudah bersesuaian dengan apa yang kita lakukan hari ini. Karena semua liturgi, khotbah, semuanya menjadi bahan percakapan hari ini. Jadi kalau dari saya sendiri, menurut saya menggunakan mimbar besar itu sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap liturgi maupun komunikasi. Baik, terima kasih. Sekira pemahaman tadi juga mengapa saya menanyakan itu, supaya kita melihat bahwa ibadah ini memang kita laksanakan pada hari Minggu, tapi hari yang lain juga berkaitan dengan ibadah pasti keseluruhan liturgi itu kita pakai. Kemudian kita jangan lupa peran dari majelis jemaat ya, ketika mengantar kita dan ketika kita memberitakan firman. Kira-kira siapa yang mengawasi dan melihat pemberitaan dari mimbar ya? Apa kita menyimpan jemaat? Dengar saja, benar semua yang kita sampaikan. Tetapi keberadaan majelis jemaat dan pengantar itu sangatlah penting bagi kita. Dan kemudian pengantar juga sering kita lihat ya. Pengantar mungkin kaget sampai pengantar, oh iya. Sesuai kita punya kesiapan mengantar ya.
mendoakan proses ibadah itu pendetanya gitu ya. Melihat pemberitaan liturginya salah, pengantar itu ya. Saya kira itu mungkin pemahaman supaya juga pembelajaran ke depan ya, teman vikaris, supaya kita melihat bahwa kita sesuaikan saja karena situasi yang ada. Itu yang pertama dari saya. Terima kasih tentang pemahaman itu, sekiranya ke depan menjadi catatan untuk kita semua. Nah kemudian saya melihat dari khotbah Nona Vikaris bahwa kita tahu ada 3 jenis khotbah yang kita tahu ya, tentang topikal, tekstual, dengan ekspositori gitu ya. Kira-kira menurut Nona Vikaris, khotbah Nona Vikaris masuk pada jenis khotbah apa? Terima kasih waktu kita. Dari seluruh rangkaian penjabaran khotbah kayaknya saya lebih ke arah tekstual, karena lebih banyak teks kita yang digali kemudian ditafsirkan dan diterangkan. Terima kasih. Ya, itu belum pemahaman Nona Vikaris ya. Tetapi kita tadi banyak mengkaji teks yang ada, ya, teks yang ada, dan kemudian dalam memulai khotbah tadi ini meminta pertimbangan, ya. Minta pertimbangan. Saya tidak menyampaikan tapi pada poin pentingnya. Saya kira menjadi catatan untuk kita ya, supaya ibadah ini tidak kita sesuaikan karena waktu mengejar kita. Kita susun agenda, tadi kita sudah habis waktu, kita harus sesuai aturannya. Tapi ibadah menghadap kepada Tuhan, kita masih pertimbangkan waktu, ya, catatan. Jadi khotbah yang tertulis disampaikan karena ini masa pemeriksaan, supaya keseluruhan mana yang dipangkas, mana yang diperbaiki itu ada. Karena di sini tertuang pikiran kita, apa yang dijabarkan dari khotbah ini. Saya kira itu penting supaya jangan mengalihkan pikiran jemaat ini memulai teks itu. Nah, baik, yang berikut dari khotbah dari Nona Vikaris saya coba baca. Jujur saja ya, walaupun saya berdapat kemarin teksnya begitu. Karena memang sudah sampai, tapi karena kesibukan kami jadi mungkin tidak disampaikan. Saya melihat kajian dari tafsiran, Matius ini ditinggalkan. Latar belakang Matius itu ditinggalkan. Nah, apakah dalam konteks kita ini, dalam mengkaji teks tidak digambarkan Matius maksud apa menempatkan teks itu? Sehingga setelah masuk pada teks baru kita gambarkan bahwa ada tujuan yang dimaksudkan masuk pada teks itu. Kalau kita baca tidak ada Matius dan dasar itu. Saya kira Nona Vikaris mungkin alasannya apa sehingga tidak masukkan Matius, langsung pada perikop menaklukkan. Silakan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, sesungguhnya semula dalam penyusunan awal khotbah ini, ya sesungguhnya saya sudah sedikit mengulik tentang kisah Matius. Tetapi kemudian dalam penjabaran yang ada, ternyata teks ini sendiri sangat kaya, sangat banyak sekali kalau kita menafsirkan dan kemudian kita melihat dari berbagai macam sisi. Teks ini sangat kaya sehingga kemudian membuat saya menggeser keluar sudah ini bagian sisi Matius, sehingga bukan dalam artian melupakan Matius sebagai dasar teks yang menjadi perenungan atau menjadi bahan khotbah, tidak, tetapi saya memilih kemudian untuk berfokus pada teks yang akan dipercakapkan hari ini tanpa melupakan Matius sebagai buku utama atau utama. Ya baik, terima kasih Nona, itu alasannya ya. Sekiranya kita ketika menyusun teks, ya tentu jemaat juga itu untuk diarahkan, ya. Mengapa demikian terjadi sehingga Matius mengangkat itu? Dan ada hal-hal yang dinyatakan dalam Matius itu yang diangkat pada kisah Matius 4. Jadi jangan lupa ya, untuk latar belakang teks itu kadang sebenarnya itu menolong kita melihat kondisi itu yang ini disampaikan kepada pendengar gitu, dan penulis ini mau menekankan itu. Baik, hal yang perlu juga kita lihat pada saat ini ya, berbicara tentang homiletika ya. Ya tentu homiletika berbicara tentang bagaimana kita suatu ilmu menerangkan ataupun menguraikan tentang firman Tuhan atau ilmu bercakap begitu atau teknik. Dan mungkin kita lihat ketika kita belajar ya, menurut Nona Vikaris, apakah tadi ketika menyampaikan khotbah ini apakah sudah memiliki ya, teknik dari tahapan-tahapan khotbah yang disampaikan? Apa menyadari itu ataukah menunggu saja koreksi dari orang lain atau dari diri kita sendiri bahwa saya sudah menyampaikan itu? Terima kasih Bang Pendeta untuk pertanyaannya.
Menurut saya sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam proses khotbah yang ada. Mungkin secara komunikasi atau komunikatif saya tidak langsung bertanya kemudian berjawaban, tetapi menurut pandangannya saya dari segi ekspresi, kemudian dari segi pandangan dan lain sebagainya, mungkin itu sudah merupakan caranya saya berkomunikasi dengan jemaat. Terima kasih. Ya, baik. Sekiranya kita juga perlu perhatikan itu ketika kita menyampaikan khotbah, yang tidak hanya teknik kita bercakap, tetapi intonasi suara kita juga. Saya melihat tadi ya Don Vikaris terburu-buru gitu ya, terburu-buru untuk membaca sehingga tidak ada ruang untuk menjelaskan itu dalam jedah-jedah begitu ya. Langsung contoh begini-begini langsung menyampaikan itu. Sekiranya ke depan ya adalah ketenangan begitu untuk menyampaikan bahwa tujuan poin pertama atau gitu ya, ketika kita baca dari teks itu kiranya kita menjelaskan hal itu. Kemudian dari tantangan apa sih yang pengalaman Don Vikaris gitu ya, tantangan apa di zaman sekarang kita ketika kita akan membuat khotbah, menyusun khotbah dan menyampaikan khotbah. Tantangannya apa yang dialami secara pribadi supaya kita sama-sama koreksi. Menurut saya setiap pendeta juga pasti punya tantangan itu. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Pendeta untuk pertanyaannya. Tantangan terbesar, tidak juga terbesar, tantangan yang kita berdua yang saya sendiri dapati ketika menyusun khotbah, mungkin yang paling utama yaitu kadang-kadang kita susah untuk fokus pada satu hal. Misalnya kita sudah mengambil tema ini, tetapi ketika kita menggali teks ini banyak hal yang kita dapatkan, kemudian kita jadi mau memasukkan segala macam hal, jadi kemudian kita tidak fokus lagi ke satu titik, jadi hampir semua hal kita mau masukkan, jadi mungkin susah untuk, dan saya sendiri susah untuk fokus kepada satu titik saja. Kadang mau semua hal pada teks ini kayak kadang pengen masukkan semua, terus kemudian juga kadang-kadang kesiapan dari diri sendiri juga itu sangat penting. Kalau kita dalam kondisi yang tenang, yang aman dan baik-baik saja, sepertinya berespon itu gampang sekali. Tapi kemudian ketika kita berhadapan, kita sedang mendapatkan tantangan, kita di situ juga kadang kita berkelahi dengan diri sendiri. Bagaimana kita ini mau tulis maunya Tuhan, tapi hati kita juga sedang berbicara. Mungkin itu tantangan yang paling berat, yang tidak juga terberat, tetapi mungkin itu yang saya dapat juga dalam hal lain, waktu. Bagi kalau misalnya intensitas pelayanan yang tinggi, waktu dalam mempersiapkan khotbah itu kita dituntut untuk mempersiapkan dalam waktu yang cepat. Halnya untuk menggali teks ini dia sangat kaya dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Dan mungkin keterbatasan intelektual yang lain juga menjadi hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa kita tidak terbatas dalam segi itu untuk memahami sesuatu secara lebih baik begitu, atau lebih tepat juga kadang. Mungkin itu ya. Baik, terima kasih. Mungkin dalam kondisi kita punya tantangan-tantangan itu, tetapi kita jangan juga melupakan bahwa kita juga punya tantangan pada pendengar kita ya, karena pendengar kita sekarang yang ini lebih kritis dan selektif gitu ya. Jadi kita juga perlu tadi mempersiapkan diri dengan baik. Jadi supaya kita juga ya warga jemaat, majelis jemaat, jangan bilang pendeta khotbah hari ini. Kadang kita disangka kita pakai siapa, kita juga harus melihat juga bagaimana pendengar menyampaikan itu. Ya kadang kita langsung pendeta, mungkin anggota kita cari teks. Kadang sebenarnya tidak menenangkan kita, karena konteksnya kita juga harus melihatnya. Kita jadi setiap khotbah yang kita sampaikan, tantangan itu juga kita hadapi. Apalagi kalau kita dapat ya di tengah itu ada orang yang lebih gitu ya, yang pemahamannya dalam. Kadang kita juga sendiri karena kita belum menggalinya secara dalam, ya sudah kita tidak. Kemudian maka dari situ kita juga perlu kesiapan yang baik, kemudian melihat waktunya, durasi ini khotbah ini kita tadi saya melihat Don Vikaris 25 menit ya. Apakah itu sudah pas atau cukup? Ya bisa gitu ya, bisa 20, bisa 30, bisa kita terus. Tapi kalau sampai pada 1 jam, ya sekiranya kita pertimbangkan itu ya. Tapi mari kita sama-sama belajar. Kemudian kita juga harus menyampaikan
serius, tapi ya adalah santai ya gitu sedikit ya, untuk relax gitu ya. Jadi kadang kita kaku, monoton, dan apalagi bikaris saya melihat terpaku dengan teks gitu ya. Jadi jeda untuk hadap kita jemaat ini sedikit saja baca, walaupun itu kalimat yang bisa kita atur sendiri, tetapi terkadang harus membaca teks. Contoh tadi dengan pemekaran dan jemaat ini, saya kira itu pengaturan bahasa, tapi kadang kita berfokus pada teks, lupa pada penyampaian itu. Nah, kemudian inilah yang kita sama-sama belajar pada saat ini. Kemudian kita masuk pada teks tadi, saya melihat bahwa tadi Matius ya, kita melihat latar belakang tadi bahwa Tuhan Yesus itu berpuasa. Ya, kenapa dalam khotbah ini kita tidak angkat tentang puasa yang menimbulkan Tuhan Yesus itu ada kondisi lapar? Karena teks itu ada kan? Kenapa? Karena mengapa kita tidak diangkat tentang puasa, juga mengajarkan kita juga kan warga jemaat begitu. Baik. Ya. Terima kasih Mas Pendeta. Baik, kembali lagi saya berusaha untuk dalam teks ini berusaha berfokusnya pada bagaimana Yesus yang bertahan dalam percobaan dan ujian yang diberikan oleh Yesus. Jadi sebagian besar teks yang saya buat ini, dia berfokusnya pada pencobaan yang Tuhan Yesus terima, sehingga kemudian membuat saya tentang mengenai Tuhan Yesus harus berpuasa, dan berpuasa itu seperti apa. Itu memang jujur dalam teks ini sama sekali tidak saya bahas, bahkan tidak saya sampaikan. Karena fokus utama saya pada bagaimana Tuhan Yesus yang tersetia menjalankan misi di tengah-tengah berbagai macam pencobaan yang ada. Itu jawaban saya. Baik, terima kasih untuk jawaban dari Nona Bikaris tentang teks tadi ya. Sekiranya ya, mungkin kita mengambil tema tadi tentang Tuhan Yesus sendiri, bagaimana ya, menaklukkan iblis itu, tapi kita juga punya catatan ya dalam pemahaman tentang puasa itu sendiri. Baik, realita yang sering terjadi sekarang ya, banyak orang memimpin khotbah di mimbar ya, tetapi terkadang turun ke bawah. Apakah itu Nona saya paham tidak dengan cara demikian? Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita sudah diajarkan bahwa khotbah yang baik adalah apa yang kita omong dan apa yang kita bicarakan dan kita sampaikan juga kita lakukan. Ketika kita menyampaikan khotbah kepada jemaat, kita berikan hal ini yang harus dilakukan, itu juga kita juga menjadi bahan cerminan. Kita juga harus bercermin dari itu. Jadi tidak hanya kita sampaikan, tetapi kita juga sebagai seorang pelayan yang menyampaikan firman Tuhan. Tidak, maksud saya, maksudnya ketika pengkhotbah sekarang naik mimbar, setelah itu karena bergebu ceritanya atau apa, turun dari atas mimbar. Kira-kira bagaimana itu? Turun di altar sini untuk menerangkan firman-Nya. Kira-kira itu pemahaman bagaimana? Kalau mengenai hal itu, mengingat dengan bagaimana pola liturgi dan juga pengajaran disampaikan oleh GKS, dalam pengajaran GKS hal itu menurut pandangannya saya, Pak ini keliru atau tidak, tetapi menurut pandangannya saya hal itu tidak boleh kita lakukan. Kewibawaannya kita sebagai seorang pelayan itu ada di atas mimbar, dan kita juga di atas mimbar punya nilai, menurut saya punya nilai spiritualitas, punya nilai di mana kita sendiri sebagai seorang pemimpin, seorang gembala yang sedang berbicara, apalagi kalau dalam konteks ibadah hari Minggu begitu, menurut saya hal itu sama sekali tidak etis. Ketika kita sementara berkhotbah kemudian kita turun ke bawah dan berbicara. Mengingat juga dari liturgi GKS, kita tidak diajarkan ataupun tidak, menurut pandangan saya tidak diizinkan. Oke, baik, terima kasih. Sekiranya itu diajarkan untuk kita ya. Jadi bagaimana kita melihat makna dari mimbar itu sendiri, bagaimana kita melihat kehadiran Tuhan, kita juga melihat bagaimana kita berfokus pada hidup kita yang berserah pada Tuhan. Jadi kita tidak lagi menyampingkan atau melekangi simbol kehadiran Tuhan itu, tapi tidak mengutamakan diri kita. Baik, dalam liturgi itu sering kita lihat kita pemahaman sih tentang khotbah dan salam dan berkat. Itu kan awal dan akhir ya, khotbah dan salam kemudian berkat. Terkadang ada ungkapan demikian, tidak apa, yang penting dapat firman-Nya.
foto itu tidak apa, yang penting firman yang inti. Kemudian kalau berkat belum selesai berkat, ada urusan penting harus keluar. Apakah itu menurut Dona pemahaman itu benar tidak atau sama saja? Yang penting datang gereja, terlambat dan tidak dapat potong salam, apakah itu sama saja? Silakan. Terima kasih Bang Pendeta untuk pertanyaannya. Kita harus ingat bersama bahwa dalam seluruh rangkaian liturgi itu dibuat bukan hanya sekedar kita masuk kapan saja bisa, tidak. Liturgi itu ada dari awal sampai akhir, dia sebagai sebuah kesatuan yang mengikat ibadah itu, yang mengatur ibadah itu. Bahkan ketika kita beribadah juga kita terikat dengan liturgi, dan setiap liturgi dibuat itu dengan tujuannya masing-masing, ada maksudnya masing-masing. Kita lalu pembukaan, membuka, bahkan khotbah dan salam itu merupakan sebuah pertanda bahwa kita tidak akan bisa beribadah kalau Tuhan tidak berkenan, kalau Tuhan tidak menganugerahkan, atau kalau Tuhan tidak hadir. Bahwa ibadah ini terjadi karena Tuhan ada di tengah-tengah kita, karena seizin Tuhan. Karena itu penting sekali untuk kita hadir sebelum waktu beribadah, bahkan sebelum khotbah dan salam. Karena saat khotbah dan salam itulah saat di mana kita minta untuk Tuhan hadir dalam ibadah kita, untuk kita menyatakan bahwa ibadah ini landasannya di dalam nama Tuhan, bukan ibadah dalam nama yang lain. Jadi khotbah itu sebuah pertanda bahwa kita memohon pertolongan untuk Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita dan memberkati ibadah kita. Salam itu merupakan ucapan salam yang datang daripada Tuhan ketika kita hendak memulai seluruh rangkaian peribadahan kita. Bahkan berkat juga sebagai penutup ibadah, dia bukan hanya sekedar oh ya kalau penutup sudah, tidak. Tetapi berkat itu seperti kita tahu merupakan anugerah si Tuhan yang Tuhan nyatakan dan juga bagian daripada keputusan kita. Ketika kita mau keluar dari dalam gedung ibadah, atau ketika kita selesai beribadah, berkat itu datang dari Tuhan kepada kita supaya kita keluar juga menjadi berkat. Kita diutus juga untuk menjadi berkat. Jadi sesungguhnya kesatuan liturgi ibadah ini merupakan kesatuan yang harus kita ikuti bersama. Dan kita harus pahami bahwa kebiasaan untuk terlambat yang penting masih dapat aspek publik, yang penting bukan yang penting dapat firman saja, itu adalah menurut saya pemahaman yang keliru. Dan seluruh liturgi yang ada itu merupakan ibadah kita, bukan hanya sekedar ketika kita mendengarkan firman. Baik, terima kasih ya. Kemudian kita masuk pada liturgi, pas ada waktu ya. Masuk pada liturgi, tadi saya lihat liturgi ada pujian-pujian ya, bahasa daerah, kemudian kidung jemaat. Nah dalam pengucapan bahasa daerah, memang saya orang Sumba asli ya, tetapi dalam pengucapan terkadang saya takut untuk mengucapkan karena maknanya pasti beda. Nah tadi ada pengucapan-pengucapan sekiranya itu kita perlu perhatikan, gitu ya. Ya benar kita bilang lagu pada konteks ini orang Sumba semua diberiti, tetapi perlu untuk kita belajar karena makna dari kata bahasa Sumba mendalam sekali, ada makna yang harus tertuang. Jadi mungkin diperhatikan itu untuk teman-teman kita pelayan semua supaya kita memperhatikan itu. Jadi kalau memang pujian kita sudah tahu persis, baru kita tempatkan. Ya, kalau memang tidak tahu, ya kita minta mungkin ada yang mengangkat ya atau seperti apa. Kata Don Miri tadi kan itu Don kan begitu. Itu ya, jadi kita harus lihat itu ya ucapannya. Ya, kita langsung ini. Nanti orang tua yang dulu bisa mereka berdiri di depan untuk salah lagu ulang lagi, itu kan tidak bagus. Saya kira itu perlu perhatian kita untuk secara konteks kita sudah. Kemudian tadi mungkin dalam liturgi tadi ada kita pangkas-pangkas ya, ayat 1 pada ditulis 2 sampai 3 sesuai liturginya. Ya mungkin kalau kita sampai setahun bilang ya kita hari ibadah penyesuaian saja, gitu. Karena waktu menjadi waktu, tapi sebenarnya tidak. Karena di setiap ayat itu ada maknanya dengan pengakuan dosanya, kemudian respon daripada firman itu. Saya kira ada. Tidak perlu untuk takut dengan mempersoalkan, malah khusus sudah untuk ibadah itu kepada Tuhan. Yang lain kita pakai perasaan dengan manusia, kenapa Tuhan kita sesuai? Pakai sampai selesai ketika makna itu dalam pujian ada. Menggugah pujian ini kan bukan hanya kita dengar karena melengkapi liturgi, tetapi ada penyembahan kita kepada Tuhan yang dituangkan dari diri kita. Sekitar perlu diperhatikan untuk liturgi yang perlu kita koreksi bersama. Nah kemudian ada hal ini yang juga sering kita lihat ya. Kadang ada setiap gereja bahwa ada orang yang banyak ingin berkhotbah, ya. Kadang kita juga punya kesepakatan di jemaat, penatua ataupun
majelis jemaat yang lain bisa berkhotbah. Apakah itu menurut Nona cukupkah dengan posisi sebagai majelis jemaat itu dia harus berkhotbah? Karena di jemaat ada yang boleh kebiasaan itu bergilir majelis berkhotbah naik mimbar. Kira-kira menurut Bapak Nonikaris seperti apa? Baik, terima kasih Bapak Pendeta untuk pertanyaannya. Kita harus melihat juga bahwa tidak semua gereja cukup pelayannya. Beberapa gereja, bahkan kami sendiri di tempat ini, kekurangan pelayan untuk naik mimbar, sehingga kemudian majelis-majelis jemaat yang sekiranya dirasa punya kemampuan yang mumpuni dalam hal berkhotbah, dalam hal pengajaran yang dalam hal berkhotbah, dalam pengajaran Kristen, pengajaran Alkitab, mumpuni dia punya pengetahuan, dia punya kemampuan dan bisa dipertanggungjawabkan. Saya merasa itu bukan merupakan hal yang salah ketika kita memberi kesempatan untuk naik mimbar, oleh karena keadaan dan situasi. Apalagi kalau kekurangan pelayan sementara tempat ibadahnya banyak dan apalagi dalam ibadah hari Minggu, jadi mungkin pelayan bisa naik mimbar 3-4 kali dalam sebulan. Memungkinkan, tetapi apakah sanggup jika ada jarak pelayanan yang cukup jauh? Saya rasa kalau dari sisi yang lain kita juga membutuhkan, kita juga butuh berhikmat untuk melihat segala sesuatu. Tetapi pengajarannya harus tetap diawasi. Mungkin itu sendiri. Baik, ya, karena kita melihat bahwa ya, ketika kita berkhotbah kan kita menyampaikan firman Tuhan dan juga bagaimana memahami dasar ya dan pengajaran iman Kristen, sehingga ketika kita beri kesempatan, jadi orang juga harus proses belajar. Jangan kadang saya ingin berkhotbah, silakan. Sekiranya kita harus memberikan juga pendampingan, masukan, dan apalagi kalau punya basic teologis tidak apa, tapi ketika tidak punya latar belakang itu, saya kira ketika kita berkhotbah itu kan kita menyampaikan tentang keritma Allah, Salam Allah, damai sejahtera Allah ya. Jadi tidak hanya pengalaman saya kemarin seperti ini, kita tidak hanya menyampaikan karena pemahaman saya sebatas ini, tidak. Karena saya terkadang kan ada begitu, sudah berikan waktu berkhotbah, ya mengertilah bahwa saya belum bukan dasar teologi, tidak bisa demikian. Karena ini, ya, terima kasih untuk peringatan waktunya. Saya kira ini bukan hal yang bisa kita bagi bersama pada kesempatan ini. Sekiranya kita perhatikan itu, ketika kita mau meminta bantuan pelayanan, sekiranya jangan kalian majelis, pengatua, diaken, silakan sudah bantu. Tentu kita harus berikan juga pendampingan, metode tahapan khotbahnya, apa yang perlu dia bawa, supaya kita jangan juga nanti kan pendengar dia sampaikan apa di atas, kembali kita pendeta yang disalahkan. Saya kira demikian mungkin dari saya tentang pemahaman ini. Ya mungkin bila ada yang kurang, belum memuaskan, ya kita akan sama-sama perbaiki, sama-sama belajar dalam menjalani tanggung jawab ini. Pas masih 2 menit. Tersisa 2 menit. Ya saya kira ya silakan mungkin ada pikaris yang disampaikan dari apa yang kami bagikan saat ini. Saya berikan kesempatan. Terima kasih Bapak Pendeta. Menurut saya apa yang menjadi percakapan sore ini sangat-sangat menolong saya, bahkan sangat-sangat membantu saya untuk kemudian memperlengkapi saya sebagai seorang pelayan. Banyak hal yang saya pelajari tentang liturgi, bahkan secara khusus tentang bagaimana komitmen kita untuk berpegang pada apa liturgi yang sudah kita buat. Seperti dari Bapak Pendeta bilang, dengan perasaan dengan manusia, kemudian kita jadi memperhatikan apa yang sebenarnya menjadi hal yang utama. Terima kasih banyak. Menurut saya itu banyak hal-hal penting yang terlewatkan dalam keterbatasan saya. Saya bersyukur bahwa saya sangat-sangat diperlengkapi dengan apa yang menjadi pertanyaan yang penting. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Sekiranya ini saja mungkin dari saya sebagai penyangga. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya kembalikan kepada Miss Persidangan. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Ibu Pendeta. Mungkin bersama dulu Ibu supaya bisa foto bersama. Ya, Bapak Ibu bisa mengambil gambar. Oke, baik, cukup foto-fotonya.